Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam support Denim 78 tanpa batas waktu, berbicara tentang masalah kebaikan. Pada saat ini kita tahu cuaca di luar sana terasa dingin karena rezeki hujan turun dari atas langit ke bumi. Cuaca yang dingin membuat kita mencari sebuah kehangatan. Ingat, jangan pernah duduk di atas kompor karena bisa masuk rumah sakit. Berbicara tentang sebuah kehangatan, sedikit saya akan membahas tentang masalah poligami. Poligami ada dua menurut pandangan saya. Bagaimana menurut pandangan saudara-saudaraku? Pertama, poligami yang nampak. Poligami yang nampak adalah sebuah ikatan poligami yang diketahui oleh orang. Istri pertama tahu, saudara-saudaranya juga tahu, my friend-nya juga tahu, masyarakat tahu. Ini poligami yang nampak. Karena mungkin bersandarkan pada telah dapatnya keikhlasan dari seorang istri. Kata ikhlas, bila kita cerna, itu bukan keluar dari mulut. Ikhlas itu adanya di dalam hati. Terkadang manusia mengatakan ikhlas dengan mulut, hatinya tidak pernah ikhlas. Ada sebab musabab. Seorang perempuan mengizinkan suaminya untuk melaksanakan poligami karena pikirannya yang pertama, takut ke depannya tidak ada yang memberikan nafkah. Jadi berada di ujung tanduk, manzilah bainal manjilatain, berada di antara dua jurang. Kagak diizinin, saya besok makan apa? Diizinin, padahal hati sakit. Gak ada seorang istri yang ikhlas suaminya melaksanakan poligami. Tidak ada. Tidak ada seorang istri yang ikhlas perasaan, kasih sayang seorang suami terbagi dua. Kalau seandainya ikhlas itu nampak, kita akan mengetahui segala sesuatunya. Nah itu sebab musabab poligami nampak karena keikhlasan seorang istri yang pada dasarnya ditanya hatinya tidak ikhlas sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, poligami yang tidak nampak. Kalau tadi poligami yang nampak 1001. Yang kedua adalah poligami yang tidak nampak. Ini banyak orang yang melaksanakan poligami yang tidak nampak. Ibarat anak kecil main tak umpet. Ya, main tak umpet. Ini banyak terjadi. Apakah dilarang melaksanakan seorang laki-laki yang mampu melaksanakan poligami? Tidak ada yang melarang. Di dalam agama Islam pun diperbolehkan. Fankihu matobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, monggo. Tapi ingat, harus adil. Ini terkadang kita adil menurut pandangan kita. Padahal adil itu mufradun fil lafzi jamun fil makna. Adil itu artinya luas. Ya. Di situ harus adil. Tatkala seorang istri merasakan ketidakadilan, hati-hati. Dosa lagi aja. Udahlah. Ya, walaupun musim sekarang membutuhkan sebuah kehangatan. Ya. Daripada kita mendapatkan keikhlasan dari seorang istri karena keterpaksaan. Daripada kita benar-benar tidak bisa adil walaupun harta banyak. Udah. Fa'in hitum Allah tadilu fawahidah. Udah cukup satu.
Satu aja kagak habis. Ya. Udah cukup satu daripada menyakiti hati para wanita. Tidak kita bisa pungkiri. Ya. Tidak bisa kita pungkiri tatkala kita seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik jelita menawan seperti halnya gitar Spanyol, siapapun akan terpuruk hatinya, nafsunya akan bergejolak. Itu karena dasar kurangnya keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, udah nggak usah neko-neko, ya. Cukup kita punya teko di rumah satu, nggak usah punya teko yang lainnya di tempat lainnya, nggak usah. Cukup satu teko juga. Semoga seluruh saudara-saudaraku bisa memahami bagaimana perasaan seorang istri sebelum kita melaksanakan poligami. Keikhlasan adanya di dalam hati, bukan di mulut. Jangan hanya karena keterpaksaan ia mengucapkan ikhlas, hatinya tidak pernah ikhlas. Walaupun bayarannya surga, tetap keikhlasan tidak bisa dibohongi. Karena hati yang mengetahui keikhlasan kita. Dan ikhlas dan tidak ikhlasnya bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Maka dari itu cukup kita para laki-laki punya satu teko saja. Cukup yang di rumah saja. Tahan nafsu kita, kuatkan iman kita. Semoga sakinah mawaddah warahmah itu yang harus kita capai. Salam Sufot Denim 78. Tanpa batas waktu berbicara tentang masalah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.